apakah yang terjadi sesungguhnya dalam insiden pesawat Lion Air rute penerbangan Manado Jakarta dengan nomor penerbangan JT775 kemarin. Kita akan segera berbincang petang hari ini. Sudah hadir sejumlah narasumber di studio, ada Ibu Husnah Zahir, Ketua YLKI. Selamat petang, Husnah. Ya. Dan juga ada Bapak Joko Muratmojo, Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore. Dan juga dari Bandung, Jawa Barat, ada salah seorang penumpang pesawat Lion Air, Pak Raymond Pasla. Selamat sore Pak Raymond. Pak Raymond. Selamat sore. Dan di ujung telepon ada Direktur Umum Lion Air, sekaligus juga juru bicara Lion Air, ada Pak Edward Sirait. Selamat sore Pak Edward. Sore. Ya, kita langsung ke Pak Raymond dulu ya, untuk mengetahui Pak Raymond sebenarnya apa sih yang terjadi kemarin sehingga akhirnya penumpang protes dan ada sempat aksi membuka paksa pintu darurat. Ya, jadi kemarin itu memang penerbangan awal itu jam 9.30. Tapi kemudian di cancel sampai dengan jam 11. Nah, ketika masuk pesawat jam 11, itu cuaca di dalam kabin pesawat itu udah gerah gitu. Dan 5 menit setelah berada di dalam pesawat, tiba-tiba pramugari membagikan tisu karena melihat penumpangnya sudah berkeringat. Tetapi terus-menerus waktu berjalan, penumpang makin gerah karena kepanasan di dalam pesawat. Nah, kemudian mungkin lebih dari 15 menit sampai 20 menit itu penumpang mulai marah, minta agar pramugari menyalakan AC, tetapi nggak ada jawaban. Ya, gitu. Terus memuncaknya itu mungkin lebih dari 30 menit gitu udah ada di dalam kabin itu memang udah susah. Bernapasnya udah cepat gitu, sehingga penumpang makin marah, teriak-teriak minta agar dinyalakan AC, karena jawabannya dari pihak lain itu pilot maupun pramugari nggak ada. Penumpang jadi takut gitu. Takutnya ya tiba-tiba penumpang yang lain teriak, ini pesawat kalau mau dipaksakan berangkat, kami akan buka exit emergency-nya itu, exit door-nya. Baik. Ya. Dan akhirnya pintu itu dibuka ya Pak Raymond ya? Iya, dibuka karena memang tidak ada pilihan lain selain membuka. Oke. Karena takutnya kalau diterbangkan dalam keadaan rusak, wah itu kan bisa bahaya. Pak Raymond, apakah kemudian pilot pada saat melakukan pergerakan pesawat itu ke runway itu, kondisi penumpang dalam keadaan berdiri atau masih duduk rapi? Oh enggak, penumpang itu sejak 10 menit pertama itu masih duduk. Tetapi setelah 10 menit itu semua udah panik, semua udah berdiri, semua udah ketuk-ketuk Berarti pada saat akan take off, posisi penumpang juga berdiri ya Pak Raymond ya? Iya, berdiri semua, udah takut semua. Baik, saya mau konfirmasi ke Pak Edward. Pak Edward, menurut Kepala Otoritas Bandar Udara Samratulangi mengatakan bahwa sungguhnya sudah ada laporan bahwa AC atau pendingin udara itu sudah rusak sejak pagi. Halo Pak Edward. Yep. Ya Pak Edward, kami menerima kabar dan laporan dari Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara 8 Samratulangi mengatakan bahwa sudah ada laporan sejak pagi bahwa pendingin udara pesawat Lion Air itu ada kerusakan, ada gangguan. Saya perlu jelaskan bahwa AC-nya bukan AC-nya yang rusak. Memang pagi itu pesawat ada pergantian komponen yang harus dikerjakan setelah kita cek sebelum schedule yang 9.30. Ternyata memang waktu pembetulan itu butuh waktu beberapa jam, dan setelah selesai dibetulkan itulah yang terus boarding. Memang pesawat itu dalam posisi terjemur di apron gitu. Tapi AC-nya tidak rusak, hanya memang pada saat boarding itu tidak langsung dihidupkan mesinnya, sehingga pendingin udara itu tidak bisa beroperasi. Tapi pesawat itu dalam kondisi airworthiness, artinya tidak ada masalah untuk terbang. Tapi tadi penumpang mengatakan bahwa mereka merasa kegerahan dan
pengap begitu ya, bahkan ketika komplain pramugari hanya memberikan tisu. Ya memang kita akui pasti pesawat itu panas karena dari pagi kan memang dia ada di apron, tidak dihidupkan AC-nya, sehingga di dalam kabin itu pasti pengap, itu kita menyadari. Itu yang memang terjadi, kita akui bahwa itu pengap gitu. Tapi Pak, setahu saya itu biasanya para pilot itu sebelum mempersilahkan para penumpang masuk ke dalam pesawat, mereka sudah menghidupkan dulu pendingin udaranya. Paling tidak ketika para penumpang ini masuk, mereka sudah nyaman lah, sudah sejuk. Kelihatannya itu tidak dilakukan. Itu yang kita dapat informasi. Jadi karena delay itu, dia ingin cepat-cepat untuk untuk pengen cepat terbang supaya delaynya nggak berkepanjangan. Gitu. Tapi ternyata memang mereka lupa harusnya ada yang harus dikerjakan. Ya. Berarti ada kelalaian dong dalam hal ini? Sebenarnya bukan prosedur, kenyamanan aja, bukan Ya. prosedur dalam artian itu. Pak Edward, ini masih menurut Kepala Otoritas Bandara Samratulangi mengatakan bahwa harusnya Lion Air ini menyewa peralatan ground power untuk menghidupkan mesin dan juga ke AC, tapi tidak ground dilakukan. power, yang kita, kalau ground power itu nyolok, ada Iya. nempel. Dan Ya, dari Kepala Bandara mengatakan hal itu tidak dilakukan. kita punya ground power di sana yang mereka bisa lakukan sebenarnya itu bicara AC car, Mbak. Namanya AC car. Cuman karena dipikir hanya bukan kita ngirit, bukan. Jadi itu hanya setengah jam. Dia pikir nggak sepanas itu, tetapi mereka lupa bahwa pesawat itu sudah parkir kurang lebih dari 2 jam di situ terjemur matahari, itu aja, Mbak. Baik, Pak Edward, lalu kemudian bagaimana dengan posisi penumpang yang masih dalam keadaan berdiri semuanya, dalam kondisi ketakutan, tapi pilot tetap memaksa untuk take off? Seandainya pintu darurat tidak dibuka, saya pikir, pesawat akan tetap take off? Memang tidak seharusnya take off kalau ada kejadian seperti itu menurut prosedurnya. Nah ini yang kita juga lagi sedang kumpulkan data-data, apakah yang sebenarnya terjadi dari prosedur kerja mereka gitu. Baik, Pak Edward, ditahan dulu sebentar untuk kelanjutannya, kita harus jeda dulu sejenak. Kami harapkan Anda masih bisa bergabung? Enggak, saya udah ada janji nih kebetulan. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu Pak, tahan sebentar, saya mau ke Pak Raymond dulu deh, supaya kemudian ini clear. Pak Raymond, mungkin ada yang ingin disampaikan atau diinikan langsung ke Pak Edward? Ketika penumpang berteriak minta penjelasan kenapa AC-nya nggak hidup, terus dan lain-lain, itu nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban, malah pramugarinya itu nongol di belakang semua, nggak mau dihubungi. Gitu. Jadi penumpang itu makin panik. Di saat panik, malah pesawat itu mundur. Nah, ini kan penumpang jadi takut gitu, karena takutnya pesawat ini dipaksakan berangkat dalam keadaan rusak. Gitu. Pak Edward? Ya, sebenarnya sih kalau posisinya itu kalau dia mau terbang, pilot itu nggak mungkin menerbangkan pesawat itu dalam keadaan rusak. Setelah itu didorong, mesinnya hidup, sebenarnya AC-nya itu pun udah pasti langsung on gitu. Itu yang, nah cuman sebenarnya sebelum itu ada hal-hal yang bisa dibuat untuk meningkatkan kenyamanan itu. Nah ini kami lagi investigasi. Pak Edward, lalu bagaimana dengan respon dari petugas atau baik kru pesawat Lion Air yang tidak menggubris permintaan dari para penumpang yang menyatakan bahwa ini kondisi tidak nyaman tapi tetap memaksakan untuk take off, seolah-olah penumpang tidak diindahkan begitu saja? Nah ini kita lagi kumpulin data, Mbak. Artinya kita pengen tahu apa yang mereka lakukan dalam posisi seperti itu. Ya. Pak Edward, Pak Edward, sedikit saya ingin menanyakan, apakah memang ada SOP-nya untuk efisiensi yang dilakukan oleh pesawat Lion Air? Oh tidak ada. Kalau untuk prosedur safety dan keamanan itu nggak ada. Oke, Pak, saya mau konfirmasi satu hal, Pak. Apa benar kemudian pihak Lion Air akan mempidanakan penumpang yang membuka paksa pintu darurat ini? Tidak. Justru kita serahkan kepada otoritas bandara dan polisi. Jadi kita tidak melaporkan itu, tapi pihak otoritas mencek apa yang terjadi gitu, bukan kita. Tapi menurut cerita para penumpang ketika mereka sudah kembali ke ruang tunggu,
ada satpam dan beberapa petugas yang kemudian mencari-cari, yang kemudian menimbulkan kemarahan kedua para penumpang karena mereka sudah tidak nyaman, begitu ya. Kemudian kok malah dicari-cari ini, mana yang membuka pintu karena mau ditangkap satpam begitu kabarnya. Oh enggak, cuman yang saya tahu bahwa pertanyaannya timbul adalah siapa yang membuka itu adalah dari pihak otoritas bandara dan memang nggak ketemu orangnya dan bukan kita yang terus berpikir untuk mempidanakan, tetapi kan di dalam kronologi kejadian itu karena itu kita mesti lapor kepada kelaikan penerbangan gitu. Oke, Pak Edward, ini saya juga mohon konfirmasinya. Banyak sekali kabar yang simpang siur terkait dengan pola manajemen dari Lion Air ini. Ada yang mengatakan bahwa memang diharuskan efisiensi, bahkan sampai pilot yang bisa melakukan efisiensi dan penghematan aftur akan diberikan reward, begitu Pak. Mohon konfirmasinya Pak, agar tidak menjadi berita yang itu nggak benar Mbak. Kami tidak pernah memerintahkan pilot untuk menghemat bahan bakar. Mereka full otoritas. Mengenai mereka terbang ekonomik, itu adalah ada teknologinya di pesawat itu. Jadi bukan campur tangan kami. Mereka punya otoritas penuh di pesawat itu. Mau ngisi fuel berapa, mau terbang dengan seperti apa, itu semua itu adalah hak mereka. Karena kita nggak tahu apa yang mereka hadapi dalam terbang. Mereka divert kemana, itu kita nggak pernah campurin.